Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan ketertundukan kita kepada Allah yang didasari ketaatan dan mengerjakan perintah-Nya. Ketaatan yang dimaksud adalah memiliki sikap hormat dan takut kepada Tuhan pada waktu beribadah. Ibadah merupakan kewajiban atau keharusan bagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Sebagai yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dalam diri manusia ada kebutuhan untuk menyembah sesuatu di luar dirinya yang lebih besar atau yang lebih tinggi daripadanya, yaitu Pencipta sendiri. Dengan demikian, ibadah merupakan keharusan bagi setiap orang percaya untuk menyatakan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Secara umum, aktivitas kita sehari-hari itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Tetapi secara khusus, ibadah adalah kegiatan penyembahan, pemujian, dan pemuliaan nama Tuhan dalam bentuk liturgis yang dilakukan baik di gedung gereja, baik di rumah kita masing-masing maupun di rumah jemaat dan di tempat-tempat persekutuan orang percaya lainnya. Fokus utama untuk beribadahan kita adalah memuliakan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau hidup dalam pertobatan. Maka renungan hari ini mengatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat renungan ini merupakan sikap yang dilakukan oleh bangsa Israel atas peringatan Samuel agar mereka atau umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jika bangsa itu mau berbalik kepada Tuhan dan menjauhkan para Allah asing dan para Asitoret atau yang disebut nama dewi penduduk asli tanah Sidon yang dimasukkan ke Israel oleh istri-istri Salomo, ia disembah di bukit-bukit pengorbanan. Jika bangsa Israel beribadah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Umat Israel diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan semata dan jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akibat dari mengikuti dan beribadah kepada Allah lain adalah mendatangkan murka Tuhan dan pemusnahan atas bumi. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak menghendaki umatnya mempraktekkan sinkritisme atau percampuran kepercayaan. Tuhan menghendaki umatnya hanya beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan peribadahan kita sebagai umat Kristen, tidak boleh mencampur adukan peribadahan kepada dewa-dewi, Baal, roh-roh nenek moyang, atau mendewakan harta, tahta, dan jabatan. Sebagai umat Kristen, kita diingatkan untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, serta menjaga kemurnian iman kita kepada Tuhan, dan tidak tergoda untuk menyembah, mengandalkan kekuatan lain di luar dari Tuhan. Sebab dalam realitas saat ini ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi malas untuk beribadah kepada Tuhan dan lebih senang untuk mengadakan ritual-ritual khusus berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, yaitu penyembahan terhadap roh-roh dan yang lain segala macam. Hal ini tentu mendatangkan murka Allah. Sebab itu selaku keluarga Kristen, kita senantiasa diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan, demikian jugalah kita sebagai umat Kristen diingatkan agar hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada banyak godaan yang menjerumuskan kita agar menjauh dari Tuhan,
dan menggoda kita untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi kita harus mengambil sikap, berkomitmen dan konsisten, setia beribadah hanya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Hendaklah kita hanya beribadah kepada Tuhan. Marilah kita dan seisi rumah kita memantapkan keputusan untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.